Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Masih membersamai para pejuang seleksi mandiri yang pantang menyerah ya. Kali ini kita akan membahas soal SMUNY tahun 2017 untuk bagian yang kedua, nomor 11 sampai dengan nomor 20. Semoga semuanya sukses, bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan ya. Oke, kita langsung aja untuk nomor 11. Prima memiliki keahlian di bidang kelautan. Ia memutuskan untuk bekerja namun tidak segera menemukan pekerjaan yang diinginkan karena tidak tahu instansi yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Pengangguran akibat kasus semacam ini dapat digolongkan sebagai pengangguran. Oke, ini adalah pengangguran yang menunggu pekerjaan yang sesuai ya. Oke, kita bahas dulu untuk semua jenis pengangguran. Untuk yang pertama ada pengangguran friksional atau peralihan. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena menginginkan atau menunggu pekerjaan lain yang lebih sesuai. Ini berarti nanti jawabannya adalah yang A ya, yang friksional. Kalau struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat kelebihan faktor produksi, khususnya faktor produksi tenaga kerja. Contoh misalnya kalau ada perubahan sektor agraris ke industri, nah semacam itu ya, ini adalah juga termasuk di dalam pengangguran struktural. Kemudian ada pengangguran musiman yang biasa terjadi di kalangan petani atau nelayan ya, misalnya kalau petani karena pada masa paceklik atau musim kemarau begitu, mereka akhirnya menganggur ya, karena misalnya pertaniannya tidak ada hujan misalnya. Ini adalah pengangguran musiman. Dan pengangguran teknologi karena ada pengangguran karena pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Oke, nomor 11 ini jawabannya adalah berarti yang A ya, friksional. Lanjut nomor 12. Berikut contoh berbagai instrumen kebijakan moneter 1 sampai 6. Di situ dikatakan instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk menambah jumlah uang beredar. Oke, kita bahas satu persatu juga. Untuk yang pertama adalah membeli surat berharga. Di sini yang membeli surat berharga itu bank sentral. Bank sentral membeli surat berharga, nanti dampaknya adalah bertambahnya jumlah uang beredar, karena nanti uang yang ada di bank sentral dipakai untuk membeli surat berharga di masyarakat, kan gitu. Jadi di masyarakat uang beredar bertambah banyak. Oke, berarti nomor 1 nanti termasuk ya. Kemudian yang kedua adalah menurunkan suku bunga simpanan. Kalau suku bunganya turun, orang nggak mau menabung karena suku bunganya kecil kan itu kan. Jadi tabungannya menurun dan investasinya adalah naik. Orang lebih suka kalau dia memiliki uang tunai dipakai untuk investasi, sehingga nanti jumlah uang beredar juga bertambah. Nah, nomor 2 juga termasuk ya. Yang nomor 3, menaikkan cadangan kas minimum atau menaikkan minimum reserve requirement ya. Cadangan kas minimum ini adalah cadangan kas yang harus disimpan di bank sentral. Jadi bank umum itu memiliki dana kas ya yang harus disimpan di bank sentral, dan ini ada persyaratan jumlahnya. Kalau bank sentral menginginkan untuk menaikkan cadangan kas minimum, berarti cadangan kas yang harus disimpan di bank sentral itu meningkat, sehingga nanti bank umum kesempatan untuk memberikan kredit semakin kecil kan gitu. Berarti ini adalah lebih mengurangi jumlah uang beredar. Berarti nomor 3 tidak termasuk ya. Sedangkan kalau menurunkan margin requirement ini, nah ini yang betul ya. Menurunkan cadangan kas minimum itu nanti adalah apa? Akan menambah jumlah uang beredar, karena nanti cadangan kas yang disimpan di bank sentral itu menurun, maka kesempatan bank umum memberikan kredit juga semakin besar ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 4 ya. Nah, kalau menaikkan suku bunga pinjaman berdampak kredit menurun ya, sehingga jumlah uang beredar stagnan atau menurun. Ya, imbauan untuk menabung juga sama, jumlah uang beredar akan berkurang. Berarti ini jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Kita lanjut untuk nomor 13. Pemerintah menyusun anggaran dengan pengeluaran yang lebih kecil dari penerimaan. Berarti ini penerimaan lebih besar dibanding dengan pengeluaran ya. Kebijakan ini diterapkan karena pemerintah ingin mencegah inflasi. Penyusunan anggaran tersebut menerapkan kebijakan anggaran, ini jelas sekali ini surplus ya. Namanya surplus itu kan berarti penerimaan lebih besar dibanding dengan apa? Pengeluaran ya. Nah, jenis-jenis beberapa kebijakan anggaran itu ada kebijakan anggaran surplus, ada defisit, ada seimbang ya. Kalau surplus ini berarti tadi bahwa pemasukan atau penerimaan lebih besar dibanding dengan pengeluaran. Ini tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah inflasi ya, supaya jumlah uang beredar tidak bertambah banyak. Ya, jadi pengeluarannya lebih kecil dibanding penerimaan. Kebijakan anggaran defisit ini adalah kebalikannya, di mana pengeluaran lebih besar dibanding dengan
pemasukannya. Ini biasanya dilakukan ketika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat begitu ya. Nah, kemudian ada kebijakan anggaran seimbang, di mana kebijakan anggaran ini adalah antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini adalah sama-sama besar. Oke, nomor 13 berarti jawabannya adalah yang surplus. Nomor 14. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan sistem perekonomian negara. Hal tersebut merupakan fungsi pajak sebagai fungsi. Oke, ada beberapa fungsi dari pajak. Nomor 1 ada fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara ya. Fungsi mengatur atau regulasi, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Ya, ini adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Berarti jelas banget ini jawabannya adalah fungsi mengatur ya, atau fungsi regulasi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Fungsi alokasi ini adalah anggaran ini sudah dialokasikan terhadap sumber dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi distribusi ini untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat atau pemerataan pendapatan ya. Fungsi stabilisasi ini ditekankan pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijakan untuk stabilisasi harga barang, untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga untuk mempertahankan kesempatan kerja yang terbuka luas ya. Nomor 14 jawabannya adalah B. Nomor 15. Untuk merangsang produk barang yang berorientasi ekspor, pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap perusahaan yang berorientasi ekspor. Dampak yang diinginkan oleh pemerintah dan dari kebijakan ini ya, berarti ini adalah sesuai konteksnya untuk subsidi untuk perusahaan yang berorientasi ekspor. Adanya subsidi nanti dampaknya adalah supaya biaya produksi murah. Kalau biaya produksi murah berarti nanti adalah produk dari perusahaan itu ya, karena orientasi ekspor itu adalah mampu bersaing dengan produk negara lain ya. Berarti ini jawabannya yang betul adalah yang D ya, adanya subsidi BBM, harga barang berorientasi ekspor menjadi lebih murah kan itu ya, dan mampu bersaing dengan produk negara lain. 15 jawabannya adalah D. Nomor 16. Informasi akuntansi dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda. Hal tersebut adalah syarat akuntansi sebagai sistem informasi dalam hal. Oke, kita bahas satu persatu untuk syarat dari informasi akuntansi ya. Ini ada relevan ya, suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya, dapat dimengerti. Maksudnya adalah informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Memiliki daya uji untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya ya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Netral, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Berarti ini adalah jawabannya adalah netral ya. Nah, netralitas seperti 16 jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 17 kita lihat di sini. Ibu Yanti mendirikan usaha butik pada 1 Januari 2006. Sebagai pemilik, ia mengeluarkan modal berupa uang tunai 300.000, perlengkapan 275.000, mesin jahit 900.000, membayar sewa kios tempat menjahit 1,5 juta. Pendirian usaha tersebut bisa dicatat dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini kalau materi persamaan akuntansi, dalam persamaan dasar akuntansi ini adalah bahwa aktiva itu sama dengan pasiva ya. Di posisi sebelah kiri nanti lazim dikatakan adalah aktiva, sebelah kanan adalah pasiva. Maknanya aktiva itu adalah harta. Jadi kalau harta atau aktiva perusahaan itu sama dengan ya, atau bisa dikatakan harta perusahaan itu sumbernya dari siapa gitu kan ya, dari modal sama utang. Nah, modal ini adalah bisa dari modal pemilik atau modal investor. Kalau perusahaannya relatif kecil, belum ada saham ya, berarti modal dari pemilik ya. Nah, utangnya adalah utang pihak ketiga, bisa dari bank begitu ya, atau koperasi lain, atau koperasi kredit misalnya. Nah, harta itu isinya contoh di dalam akuntansi ya, nanti ada identifikasi nama akun ya. Contoh dari harta itu bisa banyak ya, ada kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, persediaan barang dagang, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah ya. Nah, harta ini bisa berasal dari pemilik. Nah, kalau nanti berasal dari pemilik, statusnya sebagai modal.
Kalau utang ini dari pihak ketiga, bisa ada bank atau koperasi begitu. Nah, untuk modal perusahaan, nah ini adalah bisa berasal dari pemilik ya. Nanti ada beberapa pengaruh dalam persamaan dasar akuntansi ini. Modal itu bisa bertambah karena ada setoran pemilik, itu modal bertambah ya. Kemudian menerima pendapatan, adanya pendapatan, misalnya perusahaan punya usaha ya, misalnya reparasi servis, berarti nanti ketika menerima pendapatan servis itu dampaknya modal bertambah. Atau misalnya punya usaha salon ya, ada orang misalnya ada memberikan jasa salon, berarti perusahaan salon tersebut menerima pendapatan. Kemudian kalau ada biaya atau beban, itu nanti modal berkurang, dan adanya pengambilan pribadi oleh pemilik atau privo itu adalah modal juga berkurang. Ini dalam persamaan dasar akuntansi semacam itu. Nah, kalau berdasarkan soal di atas ini ya, ini persamaan akuntansi, tapi di beberapa jawaban itu posisinya ada di debit, ada di kredit. Nah, kalau debit kredit memang lazimnya itu nanti di jurnal sebenarnya ya. Jadi kalau bisa kita analisis dulu di sini transaksinya ya. Ini perusahaan uang tunainya bertambah ya. Uang tunai bertambah 300.000 kan itu. Kemudian perlengkapannya juga bertambah 275.000. Mesin jahit bertambah 900.000. Dan pemilik ini adalah membayar sewa kios tempat menjahit 1,5 juta. Ini perusahaan bisa menganggapnya sebagai suatu harta ya. Kalau dia atau perusahaannya mencaranya dengan nama akun sewa dibayar di muka, ini adalah harta ya. Jadi hartanya bertambah karena dirasa belum menempati begitu ya, belum bisa menjadi beban atau biaya. Ini masih statusnya masih harta. Nah, total hartanya adalah 2.975.000 ini kan itu. Nah, di sini kalau di persamaan dasar akuntansi itu nanti posisinya, karena ini adalah harta perusahaan bertambah, maka nanti posisinya di sebelah kiri atau aktiva ya, sebelah aktiva. Itu kalau persamaan dasar akuntansi. Tapi kalau dalam jurnal ya, posisi dalam jurnal ketika harta perusahaan bertambah itu di debit. Ya, ini di debit. Berarti nanti kalau kasus ini ya, kalau misalnya seandainya soalnya ini adalah jurnal begitu, nah ini lebih jelas lagi kan gitu kan. Di sini soalnya ada persamaan akuntansi ya, kalimat dalam soalnya kan begitu soalnya ya. Nah, berarti ini kita jadikan seandainya ini adalah jurnal begitu ya. Nah, ini maka nanti adalah posisi kas di debit, betul ya. Perlengkapan di debit, betul. Peralatan di debit, betul. Sewa kios dibayar di muka di debit, betul semuanya di sini. Dan ini semuanya berasal dari pemilik. Keempat transaksi ini tadi ya berasal dari pemilik. Karena kalau berasal dari pemilik itu adalah namanya modal. Maka di sini modal perusahaan itu adalah bertambah. Karena semua harta berasal dari setoran pemilik, maka modal perusahaan bertambah. Nah, modal bertambah nanti berarti posisinya kalau dalam persamaan akuntansi di pasiva. Nah, atau kalau dalam jurnal nanti posisinya ada di kredit. Ya, seandainya nanti adalah dengan menggunakan kata-kata jurnal, maka nanti jawabannya adalah yang A ya. Oke, nomor 18. Bengkel Jaya Maju telah menyelesaikan pekerjaan reparasi mobil untuk pelanggan senilai 4.250.000. Pekerjaan tersebut dibayar tunai sebesar 2 juta dan sisanya akan dilunasi seminggu kemudian. Transaksi kredit tersebut dicatat dalam jurnal. Oke, ini yang diminta adalah transaksi kreditnya aja ya. Oke, kita bahas tuntas dulu untuk untuk jurnalnya. Di dalam akuntansi untuk jurnal ini harus mengikuti kaidah posisi ya. Kalau misalnya harta bertambah itu di debit. Kalau misalnya harta berkurang itu di kredit. Utang kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Pendapatan kalau bertambah di kredit, ya berkurang di debit. Ya, beban bertambah di debit kalau berkurang di kredit. Nah, untuk jenis-jenis harta ini ada contohnya tadi ya, ada kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, persediaan barang, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Contohnya ini. Nah, memang kalau bagi Anda pemula untuk memahami jurnal ini harus tahu ya, mengidentifikasi akun itu penting sekali. Ya, maka kalau misalnya masih bagi pemula kamu harus lebih mendalami. Nah, tenang saja kalau mungkin masih belum paham, bisa lihat di konten yang lain di sini tentang jurnal ya, Anda bisa pelajari lebih dalam di situ. Nah, di sini kita lihat transaksinya ya dari Bengkel Jaya Maju ini adalah menyelesaikan pekerjaan reparasi. Ini berarti identitas akunnya adalah nanti pendapatan perusahaan bertambah, yaitu 4.250.000. Loh, tapi kan belum dibayar. Sudah sih, cuman separohnya gitu kan.
Berarti apakah pendapatannya cuma 2 juta? Enggak, pendapatannya total semua tagihannya itu 4.250.000 itu. Ya, sedangkan baru dibayar 2 juta itu statusnya adalah kas. Ya. Nah, statusnya adalah kas. Nah, kalau dalam jurnal, kalau ketika pendapatan bertambah, itu posisinya di kredit. Ya, pendapatan bertambah di kredit. Nah, kemudian baru dibayar 2 juta ya. Jadi perusahaan baru menerima 2 juta, berarti ini pekerjaan tersebut dibayar tunai 2 juta, berarti kas. Kas itu harta. Harta bertambah di debit. Jadi perusahaan menerima harta kan, berarti hartanya bertambah di debit, 2 jutanya ada di debit. Kan gitu. Nah, dalam jurnal itu harus sama antara jumlah debit sama kredit ya. Nah, di sini kemudian ini kan belum sama nih, masih banyak kreditnya ya. Nah, debitnya kurang lah. Debitnya sisanya statusnya apa? Statusnya karena belum dibayar sebagai piutang. Jadi sisa tagihan statusnya perusahaan memiliki piutang yang nanti harus ditagih. Maka perusahaan memiliki harta berupa piutang. Piutangnya bertambah di sisi debit 2.250.000 itu. Bahkan nanti jurnal umumnya kalau secara lengkap ya, itu ada kas bertambah di debit 2 juta, piutang usaha bertambah di debit 2.250.000. Nah, kok bisa bertambah hartanya kenapa? Karena telah menyelesaikan pekerjaan servis, pendapatan bertambah di sisi kredit 4.250.000. Tapi di sini hanya yang diminta transaksi kreditnya. Kalau transaksi kreditnya berarti nanti yang piutang aja tuh, piutangnya bertambah 2.250.000 di debit, kreditnya adalah pendapatan servis 2.250.000 di sisi kredit. Oke, nomor 18 ini jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 19. Berdasarkan data tersebut, besarnya laba kotor perusahaan. Oke, ini adalah perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang untuk mencari laba kotor itu ada penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Ya, HPP itu adalah harga pokok penjualan. Nah, nanti dinamakan laba kotor ya. Penjualan bersih dikurangi HPP namanya laba kotor. Di dalam soal penjualan bersih sudah ada yaitu 3 juta rupiah. Di sini ya, 3 juta rupiah. Yang belum adalah HPP-nya. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Ini adalah nilai barang yang sudah berhasil dijual tetapi belum ada nilai keuntungannya ya. Jadi nilai asli yang sudah berhasil dijual gitu aja. Nah, untuk menghitung HPP kita harus mengetahui dulu adalah yang namanya barang yang tersedia untuk dijual ya. Ini sudah saya hitung secara global langsung ya. Jadi kalau menghitung HPP itu kan harus mengetahui sih berapa sih barang yang tersedia untuk dijual ya, dikurangi dengan berapa barang yang belum laku atau persediaan barang dagang akhir kan gitu. Nah, itu adalah bisa tahu berapa nilai yang terjual kan. Nah, dia punya barang berapa gitu kan. Terus dikurangi berapa yang belum laku. Kan sudah ketahuan berapa yang sudah laku itu toh. Nah, yang sudah laku tapi yang belum ada nilai keuntungannya ya. Nah, kalau untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual itu mulainya dari sini, dari awal persediaan barang dagang awal. Kan pertama kali perusahaan memiliki barang dagang ya, yaitu 5 juta. Kemudian kadang kan melakukan pembelian baru kan gitu kan. Ada pembelian sama beban angkutnya ditambahkan. Ya, ini include karena masuk di harga perolehannya ya, 5 juta ditambah 500 adalah 5.500.000. Nah, kemudian dikurangi dengan retur pembelian, dikembalikan 500.000 kan itu. Terus ada potongan pembeliannya, kalau ada ya di isi, kalau nggak ada ya berarti 0. Dalam soal tidak ada, berarti 0. Berarti kalau begitu pembelian bersihnya ini hanya 5 juta aja. Karena total harga perolehannya 5,5 juta, dikembalikan 500.000 adalah 5 juta aja adalah pembelian bersih. Maka nanti barang yang tersedia untuk dijual ada barang lama yang belum laku yaitu 5 juta ini, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian baru yaitu 5 juta, yaitu 10 juta. Nah, setelah diketahui berapa barang yang siap untuk dijual, kalau ingin tahu berapa sih nilai yang sudah terjual kan dikurangi dengan nilai barang yang belum laku atau persediaan barang dagang akhirnya toh. Dalam soal persediaan barang dagang akhirnya adalah 8,5 juta. Dengan demikian adalah HPP-nya adalah 1,5 juta. Nah, di sini HPP-nya adalah 1,5 juta, maka nanti laba kotornya adalah 3 juta dikurangi 1,5 juta adalah 1,5 juta ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Bagi kamu yang lebih mendalami tentang HPP, di konten ini juga nanti ada, di konten-konten yang lain di channel Mengerti Ekonomi ini dibahas tuntas juga, jadi tenang saja ya, siap mendampingi sampai sukses pokoknya ya. Oke, nomor 20 kita lihat. Perusahaan dagang Prima pada periode Januari mencatat saldo akuan sebagai berikut. Oke ya, ini ada saldo-saldonya. Kemudian pertanyaannya adalah laba yang diperoleh perusahaan Prima pada periode Januari sebesar. Oke, ini
perusahaan dagang ya. Jadi perusahaan dagang itu kan sebenarnya jual barang dagang sih ya. Tapi di sini kan kasusnya kok belum ada penjualannya ya. Ini mungkin karena di bulan Januari kan gitu ya. Baru belum menjual barang dagang gitu kan. Jadi di sini untuk labanya hanya total pendapatannya, nanti di dalam laporan laba ruginya ya, hanya total pendapatan dikurangi dengan total bebannya. Di pendapatan ada dua, di sini ada 4,5 juta sama 55.000 pendapatan sama pendapatan lain-lain ya. Jadi di sini total pendapatannya adalah 4,5 juta ditambah 55.000 adalah 4.555.000. Sedangkan bebannya ini ada biaya perlengkapan 250.000 itu tambah 700.000 ditambah biaya bunga 25.000, biaya lain 30.000. Ya 30.000 tambah 25 kan 55 ya. 55 sama 700.000 kan 755. Nah, 755 ditambah 250 kan 1.005.000 ya. Nah, 1.005.000. Nah, ini dikurangi ya, hasilnya adalah 3.550.000. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, sampai di sini dulu ya, silakan Anda pelajari, semoga sukses. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.